Oke, ini after renovation. Jadi setelah kita tinggalin di sini about 8 tahun, akhirnya kita renovasi. So this is the main lobby. After the lift, ini kita ada shoe rack. Shoe racknya di sini. Oke. Sama ini karena tempatnya nanggung, jadi ya kira-kira buat tempat umbrella deh. Oke, terus ini adalah pintu utamanya yang di awalnya unit ini. Tapi sekarang kita nggak pakai main door ini lagi, tapi kita pakai yang ini. Di sini ada lagi something nanti ya aku showin. Jadi sekarang main doornya adalah yang ini, sliding door. Hey, then this is the living room. So living roomnya karena kita biasanya nggak terlalu pakai living roomnya, jadi kita kecilin living roomnya. Tadinya living roomnya di sebelah sana, sekarang di sini. Terus ini ada cabinet, TV cabinet. So ini ada banyak lemari ya untuk modem, untuk wifi dan lain sebagainya. Kiri kanan, atas, bawah. Ya, dan inside nanti ada rahasianya. Oke, nanti kita zoom ya. Terus ini namanya karena rumahnya Hendrika Tantan, jadi pasti ada music staffnya. Actually sebenarnya di yang video kali ini music staffnya itu sebenarnya cuma ini sih. Jadi ini highlightnya lampu music. Ini adalah lemari apa ya? Kita sih bilangnya lemari robot karena rencananya nanti kita akan taruh robot cleaner di bawah tuh. Terus ini sebenarnya nanti kalau misalnya kita kayak masuk dari lobby, terus kita masuk ada bawa tas segala macam, biasanya tas aku tuh banyak banget. Jadi nggak cuma tas satu cukup. Jadi kita sini, terus semua yang surat-surat dan lain sebagainya. Sisanya ya belum tahu mau buat apa. This is the music room. So ini kita tadinya living room, kita bikin diubah jadi music room. Jadi music room ini bisa di knock down. Jadi kalau misalnya kita mau ada acara-acara, kadang-kadang kan ya, jadi kita bisa knock down ini, jadi tempat satu areanya jadi luas. Kalau misalnya nggak ada, ya kita jadi ini music room. Jadi kalau bisa dilihat di situ, itu pintu yang tadi itu kalau misalnya aku ada murid masuk apa segala macam, jadi kalau misalnya masuk bisa langsung lewat pintu sokot studio room instead of ke living room. Oke, terus ini balkoninya. Jadi ini area dining room. Jadi nanti di sini bakal ada meja. Jadi ini kita bakal ada kayak taruh, biasa suka ada gelas, piring yang lucu-lucu, yang bertemakan musik bisa dipajang di sini. Terus juga buat minum dan lain sebagainya, buat snack. Bawang goreng. Ya, bawang goreng, jangan lupa. Selanjutnya ke kitchen. Kitchennya ini ya karena ada jual PO, beli PO, jadi butuh kulkas yang gede. Jadi makanya kita upgrade kulkasnya, jadi kulkas 2 pintu. Tadinya saya kepikiran ngapain sih 2 pintu, tapi ya zaman COVID begini ya ternyata PO banyak, butuh juga. Terus ini ada satu tema, jadi satu line ini kita kayak mau features gitu, jadi warna black. Yang lainnya semuanya putih. Bagian sini, ini kita ada yang spesial, ya ini karena kita nggak terlalu suka yang biasa-biasa. Tepatnya aku sih. Jadi ini ceritanya karena rencananya ini mau buat rice cooker lah, air fryer, tempat minuman, kopi, teh dan lain sebagainya. Dan supaya nggak berantakan, kalau ada berantakan di sini gitu, jadi kita tutup. Oke, terus berikutnya ini ya standar, ini pakai belum heavy duty ya. Terus ini juga spesial nih, ternyata kompor itu nggak sembarang kompor. Aku pikir kompor tuh sama aja, ternyata ada bedanya sih. Ini dulu sebelum reno kita pakai kompor ini, oke banget. Tekno yang ada Scottnya, terus ya kita mau pesan ini lagi lah, mau ganti tetap sama persis gitu, karena ternyata kompor itu beda-beda juga, apinya lah dan lain sebagainya.
Terus ini ada buat flying rack, dish rack. Jadi ini by right sih the best itu kalau sinknya di bawah ya. Cuman karena sink kita kan hadapnya view-nya juga lumayan bagus tuh. Di situ ada pemandangan, ada greenery gitu. Jadi kita nggak mau pindahin sinknya, mau tetap di sini. Terus jadi dish rack-nya tetap di sini, kemudian nanti bisa dibuang airnya. Next, oh ya ini ada L shape. Oke, kita bikin pintunya seperti ini. Jadi biar lebar, gampang buat barang-barang kitchen gadget yang gede-gede, mixer lah dan lain sebagainya itu gampang masuk dan fully utilized. Oke, next kita ke bagian yard ya. Jadi dulu ini pintunya tuh satu pintu. Terus kalau mau keluar masuk ke yard tuh very difficult karena yardnya juga nggak terlalu gede, jadinya susah. Makanya kita sekarang ganti pakai pintu lipat. Jadi ini udah area yard yang di luar. Ini itu karena temanya hutan ya. Ini anggapannya seasonnya beda. Jadi ini musim sakura. Ini adalah gudang kita. Berikutnya. Ini dulu kita tempat biasanya memang dedicated untuk laundry, untuk jemuran dan lain sebagainya. Tapi sebenarnya nggak terlalu kena matahari banget sih. Dan tempatnya kecil kan. Jadi kita pakai ini automated laundry rack. Dia juga ada UV-nya, ada fan-nya juga. Jadi bisa kalau hujan tetap bisa kering. Di sini itu toilet yard atau toilet membantu gitu ya. Jadi ini sebenarnya kalau lihat kayak pas jadi juga aku ngerasa kayak ih kok keren juga ya jadinya ya. Padahal sebenarnya tuh awalnya ini mau dibikin biasa aja, pokoknya ya udah jelek banget ya udah ganti aja towelnya. Ini tuh towel yang paling murah harganya. Bikin begini gara-gara pas lihat di showroom, ini murah nih, bagus. Ya udah ambil, ternyata jadinya lumayan oke juga. Jadi ini yardnya ini temanya kita tema hutan. Jadi ini ada burung, ada wood ini. Jadi lebih ada dan tereng. Pintunya jadi karena wood, ini harus di dalam. Karena temanya wood, temanya alam, jadinya ada air terjunnya juga. Berikutnya kita ke common room. Jadi ini tema common roomnya sih natural ya, jadi coklat gitu ya. Terus ini ada built-in desk sama built-in cabinet. Terus di sini ada sedikit window, kecil aja sih sebenarnya di sini windownya. Tapi kalau misalnya siang nih lumayan ada hijau-hijau gitu. Semoga for the next 10 or 20 years masih hijau, jadi nggak dibangun kondo lagi. Berikutnya common bathroom. So, common bathroomnya sama nih, sebenarnya waktu itu cuma ada satu pintu dan karena common bathroomnya tuh nggak terlalu gede ya, jadi kita akhirnya bikin folding door. Jadi karena ini temanya udah lebih kayak kalem ya, nggak kayak yang di yard gitu, ini jadi lebih ke arah marble. Ini ide tema untuk common bathroom ini pilihan suamiku. Jadi dia mau temanya adalah kayak di Bali, jadi ada batu-batunya gitu dan juga Bali feels lah. Ini ada sedikit accent of rose gold-nya dan dia maunya di sini kayak clean supaya gampang bersihinnya gitu ya. Jadi not too many things lah, di standar aja. Selanjutnya kita ke next room, common room yang kedua. Ini common room-nya aku banget. Lihat dong warnanya. Warnanya ungu dan juga ada purple. So it's like purple butterfly. It's so me. Jadi ini sebenarnya kamarnya nanti akan buat jadi kamar kerja kita, itu kantor, kamar komputer dan lain sebagainya. Karena view-nya ini kalau siang ya, kalau siang itu very nice, green juga dan jendelanya gede gitu. Jadi enak untuk sambil habis suntuk-suntuk, misalnya apalagi kalau work from home ya, terus begitu refresh atau kalau hujan, itu suamiku suka hujan jadi bisa. Jadi ini master bedroomnya ya. This room is full of built-in cabinet. Salah satunya ini ya, dan ini
Ini jendelanya itu hadapnya ke swimming pool. Kalau pagi itu very nice view, oke. Dan ini make up table. Oke, ada sesuatu. Ada rahasianya di balik semua kacanya. Oke. Dan bangkunya pun juga nggak luput. Ada walk-in closetnya juga. Walk-in closetnya sih nggak terlalu gede, but yes. Idenya sebenarnya tadinya mau open konsep, cuman aku nggak terlalu suka yang kayak pakai curtain apa segala macam karena kayak suka cicak lah apa segala macam, nggak mau. Jadi maunya tetap ada pintu dan ini walk-in closetnya. Oke, berikutnya kita ke ini adalah master bathroom. Master bathroom bukan sliding door ya. Jadi nanti kalau sliding doornya itu kalau dari situ ada samping. Ini rapat juga tidak luput dari fungsionalnya. Ini rencananya mau taruh buat minyak itu. Oke, essential oil. Nah, ini master bathroomnya. Jadi featuresnya adalah di sini. Ini kita idenya mau dibikin kayak marble, jadi kayak di hotel-hotel bintang 5 gitu. Tapi kalau misalnya marble murni itu nggak fungsional kan, jadi makanya ini sebenarnya kayak gini. Ini juga sebenarnya terinspirasi juga dari hotel dengan konsep yang kayak elegan, simple, elegan gitu. Jadi makanya ini ada touch of white and goldnya. Terus ini juga sebenarnya spesialnya adalah di handle-nya. Handle-nya ini nyari banget, ini susah ketemunya. Jadi ini sebenarnya adalah buat jadi satu sih drawernya. Ini lampunya sebenarnya order online nih. Ini ada kacanya, ada LED-nya, dan ada 2 warna. Next. Oke, di sini juga modelnya mirip-mirip marble-nya, jadi kayak marble yang di feature show tadi. Jadi idenya adalah ide hotel. Terus showernya ini gara-gara sebenarnya ini nggak di plan. Jadi ini gara-gara lihat di warehouse ada tile yang gambarnya monstera, terus warnanya ungu lagi. Jadi akhirnya mau pakai ini deh, terus bingung mau pakai di mana. Ya udahlah, jadi feature wall aja jadi di shower ini. Jadi kira-kira yang model-model Bali yang agak sedikit beda dari yang common bathroom, ini model Bali yang lain lah gitu. Dan sebenarnya ini aksesorisnya ini black. Sebenarnya aku nggak mau ke arah black sih sebenarnya. Tadinya maunya kayak stainless steel gitu. Tapi kata suamiku bilang ini udah rame nih, taunya kalau stainless steel ntar jadi mirror semuanya jadi serba rame kan. Ya udah akhirnya terpaksa deh jadi hitam. Terus hitam udah muter-muter 5 warehouse bolak-balik 2-3 kali nggak ada yang cocok, nggak ada yang kayak gimana sih, akhirnya ketemunya ini dan ada touch of goldnya juga. So jadi ini kita pilih ini deh. Jadi sekian house tour after renovation, kiranya bisa menjadi inspirasi buat teman-teman semua kalau ada yang mau reno. Pastinya selama reno ini nggak gampang karena ini semua ide-idenya itu dari aku sama dari suamiku, dan pasti ada nggak kesepahaman, ada beda pendapat, ada beda selera. Tapi at the end akhirnya rumah ini bisa berhasil jadi juga, dan kami lumayan puas dengan hasilnya. Looking forward for staying here again. So that's all. Thank you for watching. God bless you. Bye bye.